Mari kita lihat lebih dekat tentang Indonesia, di mana tidak ada keraguan bahwa tema-tema demokrasi dan hak asasi manusia telah dipraktikkan. Ada banyak kekhawatiran saat ini tentang kemungkinan Indonesia akan pecah menjadi semacam federasi yang terpisah atau mungkin terpecah menjadi beberapa negara. Prospek itu sangat disesalkan. Namun saya keberatan terhadapnya, apapun itu, tentu saja bukan keberatan yang bersifat prinsip, dapat diketahui dengan mudah jika kita mau repot-repot melihat fakta yang tidak relevan. Jadi pada waktu itu, hal itu merupakan kebijakan resmi Amerika. Rahasia. Namun sekarang kita tahu bahwa itu adalah kebijakan resmi ASN untuk memecah belah Indonesia. Dan Amerika Serikat mensponsori melakukan operasi pemberontakan besar-besaran. Operasi subversif, mungkin yang paling besar pada periode pasca Perang Dunia Kedua. Untuk mencoba memecah belah Indonesia, mereka mendukung pemberontakan di pulau-pulau terluar. Itulah pulau-pulau di mana minyak berada dan di mana sebagian besar investasi jelas berada. Dan itulah tujuannya, untuk memisahkan mereka. Dan tujuannya adalah, alasannya adalah karena pemerintah pusat bersifat netral dan independen, dan pada kenyataannya terlalu demokratis, yang sangat mengkhawatirkan Washington. Pemerintah, saya tidak menyarankan ini adalah model demokrasi, tetapi pemerintah mengizinkan partai-partai rakyat miskin untuk berfungsi. Ada sebuah partai besar yang mewakili para petani miskin, dan diizinkan untuk berfungsi, dan semakin lama semakin baik dalam setiap pemilihan, dan itu adalah berita yang mengerikan di Washington. Jika kita melihat catatan internal, kita menemukan bahwa sebagian besar telah ditekan secara kebetulan, tetapi sedikit demi sedikit telah bocor. In 1998, then, the United States did announce support for democracy, but both in the Middle East and Indonesia. Well, what does this tell us about the central themes of U.S. foreign policy? Answer, tells us nothing whatsoever, because these are doctrinal truths, and therefore facts are simply irrelevant. Like, God is great and merciful. Look at factual truths. Let's look a little more closely at Indonesia, where there is no doubt that these themes of democracy and human rights were put into practice. There's a lot of concern right now about the possibility that Indonesia may break up into separate, kind of either federation or maybe separate territories, and that prospect is very much deplored. However, the objection to it, whatever it may be, is certainly not an objection of principle. And we can find that out quite easily if we bother to look at the irrelevant facts. So in 1958, that happened to be official U.S. policy. Secret, but we now know it was official U.S. policy to break up Indonesia. And the United States, in fact, carried out a major insurgency operation, subversive operation, probably the major one of the post-Second World War period, to try to break up Indonesia. Supported a rebellion in the outer islands. Those are the islands where the oil is and where most U.S. investments were. And that was the goal, to separate them off. And the purpose was, the reason was that the national government was neutralist and independent, and in fact was far too democratic, which was extremely worrisome to Washington.